Ya, masih membahas pasal 91 dalam KUHP soal hak asasi manusia tersangka yang harus dikedepankan begitu, dan kaitannya dengan KPK yang sekarang tidak memajang lagi tersangka kasus korupsi dalam setiap konferensi persnya. Tadi saya tanya ke Mbak Bibip ya, Mbak Bivitri, sebenarnya untung rugi penerapan aturan KUHP baru terkait dengan hak asasi manusia dan tersangka, dan juga menunjukkan tersangka di depan publik, ini apa sih sebenarnya? Ya, kalau memperhatikan hak asasi manusia itu harus ya, Oke. pasti. Eee, e nafasnya KUHP tuh memang seharusnya memang di situ. Tapi Hmm. makanya ketika KPK menerjemahkannya dengan tidak menampilkan tersangka, menurut saya itu keliru tafsirnya. Ya. Jadi tolong mungkin anggota DPR bisa ingatkan juga tuh ya. Karena begini, ada tujuannya kenapa seorang tersangka itu ditunjukkan kepada publik, paling tidak 3 tujuannya. Yang pertama adalah dengan seragam ya, oranye begitu, kalau ada kemungkinan melarikan diri atau dia menyelinap kemana dan lain sebagainya, dia Hmm. mudah diidentifikasi. Mungkin ini terlihat Hmm. cemen, kecil, culun begitu ya, tapi ini penting kalau dalam konteks crowd yang begitu banyak dan kemudian ada seorang tersangka yang Hmm. ada kemungkinan melarikan diri. Kemudian alasan keduanya adalah juga agar publik mengetahui wajah dari orang itu. Bayangkan kalau bukan hanya kasus korupsi ya, tapi misalnya pedofil, Hmm. katakanlah begitu, Hmm. ada pemerkosa misalnya. Maka publik harus tahu kalau seandainya kemudian tidak tercatat oleh media massa, kan kalau dipertontonkan artinya media akan merekam itu kan, Ya. akan ada di internet selama-lamanya juga. Jadi akan ada caution buat masyarakat. Dan alasan yang ketiga adalah jangan sampai kalau kasusnya korupsi, dia semacam memberikan aspirasi dalam tanda kutip bagi publik. Kenapa? Karena kita tahu ya beberapa kasus korupsi tersangkanya itu dengan sengaja Hmm. pakai barang-barang bermerek, ya kemudian dengan penampilan yang bling-bling dan lain sebagainya, seakan-akan satu masyarakatnya barangkali publik juga kesal karena melihat kok orang masih gaya-gaya gitu, atau kadang-kadang tiba-tiba yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab, misalnya begitu ya, tidak Ya. berpeci jadi berpeci dan seterusnya. Dan tentu saja dengan penampilan yang seperti itu, jangan-jangan dia malah akan membuat pikiran di banyak mata banyak orang. Kalau gitu kita korupsi aja, karena Hmm. nanti cuma kena hukuman 1-2 tahun, tapi itu barang-barang bling-bling segala macam. Bayangkan tidak pakai seragam oranye, rompi oranye, tapi mungkin pakai barang-barang bermerek dan lain sebagainya. Jadi ada tujuannya itu semua sebenarnya. Sementara kalau hak asasi manusia, tolong yang lebih mendasar dong. Misalnya tadi tuh penyitaan, penggeledahan, itu sebenarnya yang dimaksud Hmm. dengan pasal soal penghormatan HAM. Oke, ini saya harus meminta respons juga dari Pak Hasbiala. Kalau tadi dibilang katanya Mbak Bibip gitu, ada tujuannya kalau seorang tersangka kasus korupsi terutamanya begitu ditampilkan di depan publik. Kita masih tahu sampai detik ini yang namanya Harun Masiku belum tahu rimbanya di mana, masih nggak ketahuan rimbanya di mana. Nah, inilah gunanya KPK merilis wajah tersangka supaya kalau publik melihat yang bersangkutan bisa juga membantu KPK mencari di mana keberadaan yang bersangkutan. Nah, bagaimana kalau usulan ataupun masukan dari Mbak Bivitri tadi untuk segera juga memberikan masukan kepada KPK? Sebenarnya ini ada tujuannya begitu, Pak Hasbiala? Menurut saya begini, itu penafsiran dari KPK dan pasti KPK itu punya alasan yang cukup untuk menerapkan bahwa seorang koruptor itu ditampilkan tidak ditampilkan. Toh seperti ini misalnya salah satu tersangka misalnya Rija Khalid. Siapa yang tidak kenal Rija Khalid? Toh media juga semua sudah mempublik ini tentang Rija Khalid, muka Rija Khalid semua. Yang termasuk yang Bapak tadi sampaikan, semua orang sudah tahu mukanya seperti apa. Yakin Pak Hasbiala sudah tahu kalau dia ngumpetnya di Biak Numfor gitu misalnya? Kalau ini menurut saya kan bukan alasan. Jadi itu kita serahkan saja kepada KPK. Itu menurut penafsiran KPK dan saya yakin KPK punya alasan yang kuat. Andai kata nanti kejaksaan misalnya menampilkan itu hak dari kejaksaan, punya penafsiran, karena memang kita di dalam KUHP itu kita lebih menginginkan bahwa penerapan hukum pidana ini harus menerapkan dengan humanis dan menerapkan juga
dengan lebih mengedepankan hak asasi manusia. Oke. Seperti itu. Makanya saya katakan, saya sepakat dengan Mbak kita ini bahwa ya penyitaan dan penyitaan dan bagaimana supaya efek jerah dari itu kan bukan hanya ditampilkan. Yang penting implementasinya itu bagaimana, kan seperti itu. Kalau mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oke lah, kalau kita berkutat di efek jerah dan sanksi sosial masih ada perdebatan, tapi saya begini deh, saya mau tanya gimana DPR juga memastikan KPK ini yang sekarang tidak menampilkan tersangka begitu bisa tetap akuntabel, transparan meski tidak menampilkan tersangka, Pak Hasbiela? Nah, alhamdulillah rating KPK hari ini menurut saya secara pribadi ya, bukan kebetulan saya di Komisi 3, ini sudah sangat bagus hari ini KPK. Salah satu contoh, baru-baru ini ditetapkan tersangka misalnya soal kauta haji. Itu ditetapkan langsung oleh KPK, dan KPK hari ini saya meyakini KPK lebih baik dan KPK dan saya tahu benar kerja KPK itu. KPK bekerja ini tidak mungkin menerapkan orang itu tersangka kalau tidak mempunyai 2 alat bukti yang sangat kuat. Dan ini bukan gampang. Dan sebelum pada waktu bulan Desember itu berapa kepala daerah yang terkena oleh KPK. Jadi kinerja KPK menurut saya hari ini sangat bagus. Dan memang bagus, memang harus ditingkatkan lagi, terus ditingkatkan, kan seperti itu. Oke, artinya Anda juga masukan dari Mbak Bibip tadi untuk menyuarakan kepada KPK agar kembali menampilkan wajah tersangka ini tidak akan disampaikan ke KPK, Pak Hasbiela, dalam konteks ini. Itu menurut saya itu penafsiran KPK dan jadi dibiarkan saja KPK punya menafsirkan alasannya ya. Menurut saya ditampilkan atau tidak ditampilkan, itu bukan sesuatu yang kalau orang tampilkan pencegahan korupsi ini akan selesai, tidak kok. Yang penting bagaimana implementasinya KPK ini bisa mencegah korupsi dan KPK bisa memberikan efek jerah pada koruptor. Ya, ini selama ini kan juga sudah kalau normatifnya sudah dijalankan itu ya, aturan-aturan itu. Ada tambahan, silakan Mbak Bibip. Iya, saya ingin mengingatkan kalau masalah humanis, kalau masalah hak asasi manusia, tolong jangan lupakan masalah kemanusiaan yang dialami oleh warga. Jadi penegakan hukum, terutama anti korupsi, dan juga semua hukum pidana lainnya, itu kan ada urusannya dengan kepentingan warga kita nih gitu. Nah, jadi transparansi bahkan sampai dengan apakah seseorang itu diperlakukan, misalnya tujuannya ada itu juga soalnya. Apakah misalnya kalau kita lihat ya, ini bukan KPK, katakanlah ada tersangka lainnya yang bukan korupsi. Ada yang digebukin misalnya. Kita kan jadi bisa lihat gitu. Nah, jadi yang kita harus perhatikan adalah bagaimana persepsi publik, bagaimana kemanusiaan yang juga hal-hal yang tadi saya sebut sebagai sanksi sosial yang juga masyarakat ingin lihat plus sebagai pengawasan terhadap para penegak hukum. Nah, jadi tolong diimbangi gitu. Perspektifnya juga diambil dari perspektif publik yang ingin melihat semua penegakan hukum ini dilakukan dengan cara-cara yang juga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Itu, bukan rasa keadilan. Tapi begini Mbak Bibip, kalau gitu pertanyaan saya begini deh terakhir. Bagaimana batas ideal antara hak publik untuk tahu ya kasus korupsi tersangkanya ini siapa dan hak tersangka untuk tidak dipermalukan? Karena banyak juga kan alasannya, oh ini berlebihan nih kok seolah-olah dihakimi trial by the press katanya gitu. Ya, kalau masalah trial by the press itu dimanapun di dunia pasti akan terjadi ya, karena ya Mas tahu sendiri ya, namanya media massa pasti memang tugasnya atau perannya adalah untuk mengulik semua kasus yang terjadi untuk kepentingan publik. Nah, tapi dipermalukan itu apa ukurannya? Karena begini, kalau dia dipertunjukkan kepada publik, menurut saya tujuannya adalah untuk edukasi publik dan juga untuk bahkan melindungi diri dia sendiri. Kalau misalnya dia diperlakukan semena-mena dalam masa penyidikan, misalnya begitu. Dipermalukan seperti apa sih? Misalnya jalan jongkok, nah itu menurut saya dipermalukan tuh. Atau misalnya dia dihalang-halangi untuk berbicara dengan publik dengan cara-cara yang
katakanlah dipiting begitu ya, atau ditutupi kepalanya dengan karung misalnya, itu mempermalukan. Tapi kalau untuk menunjukkan itu adalah konsekuensi tindakan. Saya kira kita juga harus belajar soal konsekuensi dari semua tindakan yang dilakukan. Jangan sampai kita memberikan pelindungan yang berlebihan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana, sementara rasa keadilan masyarakatnya juga tidak dipenuhi. Kalau gitu, kalau memang Pak Hasbiallah menganggap KPK diserahkan ini ke penafsiran KPK, Mbak Bibip sendiri sebagai perwakilan civil society akan langsung menyuarakan nggak ke KPK bahwa sebenarnya ini masih butuh loh memajang wajah tersangka untuk penyelesaian kasus hukum korupsi terutamanya ya? Dalam setiap kesempatan yang bisa saya dapatkan pasti akan saya sampaikan. Tidak hanya kepada KPK, tapi bagi semua penegak hukum dalam KUHAP. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak Bivitri Susanti dan juga Pak Hasbiallah sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sampai jumpa. Selamat malam.